wa bima rawahu at-Tabarani, dan dengan hadis rawa yang meriwayatkan kepada hadis At-Tabrani, siapa Imam At-Tabrani, anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Siti Aisyah, kana ada dahulu siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu thalathata ayyam, berpuasa Rasulullah thalathata ayyam, 3 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulan. Setiap bulan Rasulullah berpuasa 3 hari. Farubbama akhara dzalika, maka boleh jadi mungkin akhara, mengakhirkan siapa Rasulullah dzalika, kepada puasa 3 hari tersebut, hatta yajtami'a alaihi shaumus sanah, sehingga berkumpul alaihi, atas hal dalik, ya. Apa yang berkumpul? Shaumus sanah, puasa satu tahun. Fayasumu Sya'ban, kemudian berpuasa siapa Rasulullah Sya'ban, bulan Sya'ban. Wa bi annahu, dan dengan bahwa baginda Rasulullah, karena ada siapa Rasulullah, ya khusus Sya'ban, mengkhususkan, mengistimewakan secara spesial bulan Sya'ban bisyami, dengan berpuasa. Khusus pada bulan Sya'ban Rasulullah banyak berpuasa dibanding bulan-bulan yang lainnya, ta'ziman li Ramadan, padahal menghormat, mengagungkan bulan Ramadan. Jadi kenapa Nabi secara khusus banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Mengagungkan bulan Ramadan. Jadi sebelumnya sudah dipersiapkan. Fayakunu bimanzilati taqdimis sunan ar-rawatibi fi sholawati qabdal maktubati. Maka ada apa puasa Sya'ban itu bimanzilati taqdimis sunan, menempati posisi taqdimis sunan, mendahulukan salat sunnah rawatib pada as-salawat, salat-salat qablal maktubat, di dalam salat-salat sebelum maktubah. Sebelum salat maktubah ada salat sunnah rawatib, qabliyatul zuhur, qabliyatul isya, ya, dan lain sebagainya. Sebelum salat fardu ada salat sunnah rawatib, yang ini seakan menggambarkan posisi Sya'ban seperti salat sunnah rawatib untuk menyambut bulan puasa Ramadan. Ramadannya wajib, Sya'bannya sunnah. Seperti salat sunnah qabliyah sebelum salat fardu. Wa yu'ayyiduhu, dan mengokohkan, menguatkan kepada dzalik khabarun, ada apa, hadis gharibun, hadis gharib indal musannif, menurut musannif ay at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi, walau fi isnadihi, meskipun di dalam sanad riwayatnya ada perawi sedekah, ada perawi bernama sedekah. Wa huwa, adapun sedekah, perawi yang bernama sedekah itu, indahum, menurut mereka para ulama muhaddisin, laisa bidzalikal qawi, tidak termasuk perawi yang kuat, dianggap, dinilai lemah perawinya. Tetapi hadis gharib ini menjadi penguat terhadap pemahaman penjelasan yang di atas. Annahu, bahwasanya su'ila, ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sya'an, ya, bahwasanya sya'an. Ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu shaumi afdhalu ba'd, puasa apakah yang paling utama setelahnya?
Qala Nabi menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa Sya'ban untuk menghormat bulan Ramadan. Wa bi anna shaumahu katamarrun, dan dengan alasan juga bahwa puasa Sya'ban itu katamarrun, seperti latihan. Latihan ala shaumi Ramadan, untuk menghadapi puasa Ramadan. Qala al-allamatul wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah ta'liqan ala hadithi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam catatan kakinya, footnote, ya di situ ada ta'liq. Berkata al-allamah wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah mengomentari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang mana? Kana aktsaru shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban. Ada paling banyak puasa Rasulullah pada bulan Sya'ban. Puasa sunnah yang sering banyak dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban. Ma ara hadza illa ala wajhi riyadhah. Dawuhnya Al-Allamah Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, saya tidak melihat hal ini, kenapa Nabi memperbanyak puasa Sya'ban, illa melainkan ala wajhi riyadhah, berdasarkan atas riyadhah, latihan. Li'annal insan, karena sesungguhnya manusia, idza hajama bi nafsihi, apabila menghadapi terhadap dirinya ala amrin, suatu perkara, lam yata'awadhu, yang tidak terbiasa dia pada perkara itu, sa'aba alaihi, sulit atas dirinya itu. Kalau tiba-tiba puasa Ramadan yang sebelumnya tidak terbiasa puasa sunnah, sulit. Boleh jadi banyak yang bolong puasa Ramadannya. Fadarraja nafsahu, maka mempertahapkan dirinya. Dilatih secara bertahap dirinya bisawm, dengan puasa fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Li ajli Ramadan, demi untuk Ramadan. Intaha. Selesai penjelasan Al-Allamah Al-Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah di dalam kitab Zail Tabaqatil Hanabilah juz 1 halaman 227. Wan nahyu 'anis shaumi fi nisfi tsani min Sya'ban mahmulun 'ala man lam yasilhu bima qablah. Dan adapun larangan berpuasa pada separuh kedua dari bulan Sya'ban, ada larangan untuk tidak puasa sunnah separuh kedua. Jadi ada separuh pertama, 15 hari pertama, ada 15 hari yang kedua. Itu dilarang puasa sunnah pada 15 hari yang kedua. Jadi 16 sampai akhir Sya'ban. Mahmulun ala man lam yasil. Ini diihtimalkan atas orang yang tidak menyambungnya bima qablahu, dengan puasa sebelumnya. Walam yakun lahu 'adah, dan tidak ada bagi orang itu kebiasaan, wala qada, dan tidak mengqada salat, wala nadharan, dan tidak nazar. Ujuk-ujuk secara tiba-tiba puasa. Puasa langsung puasa akhir. Nah, ini nanti kesannya seakan-akan Ramadan itu panjang. Sya'ban sudah puasa. Tetapi kalau sudah sebelumnya, apalagi Rajab sudah puasa, walaupun tidak sebanyak Sya'ban. Sya'ban dari awal sudah puasa, ya tidak ada masalah sampai menjelang akhirnya. Lebih-lebih yang punya niat qada, ya qada salat, ini terutama kaum wanita. Dan yang sudah terbiasa tiap tahun memang puasa Sya'ban, apalagi punya nazar. Tetapi yang tidak pernah puasa Sya'ban, tiba-tiba puasa Sya'ban dan memilih 15 terakhir, 15 yang kedua, nah ini dilarang. Menghindari kesan bahwa menyambung sunnah kepada yang wajib. Wa yud'ifuhu, dan membuat lemah kepadanya, an adai Ramadan, dari melaksanakan bulan Ramadan, yuksilu, atau membuat malas.
Wa yasumul fardhu bila nasyat, maka akibatnya puasa fardu tanpa semangat. Kalau tidak biasa, tiba-tiba menjelang Ramadan langsung puasa sunnah, ini masih dalam kondisi terkejut. Dan orang yang tidak pernah puasa sunnah atau jarang-jarang langsung puasa wajib Ramadan, 7 hari pertama biasanya ada efek, ada penyesuaian pada lambungnya. Ya. Hari pertama mungkin masih tidak terasa, kedua dan ketiga sudah mulai yang sakit, yang pusing, macam-macam. Wa bima warada fil khabar, dan dengan hadis warada yang datang, ma itu hadis itu fil khabar dalam hadis as-sahih yang sahih, ala ma rawahu berdasarkan hadis yang meriwayatkan kepada ma itu An-Nasai, siapa Imam An-Nasai. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan menilai sahih kepada hadis tersebut siapa Imam Ibnu Khuzaimah, an Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Usamah, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran, saya tidak melihat engkau puasa 1 bulan, minasyuhur, dari sekian banyak bulan, ma tasumu, seperti sebagaimana apa yang kau berpuasa, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Jadi Sayyidina Usamah bertanya, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat jenengan puasa sebanyak seperti bulan Sya'ban dibanding hari-hari dari bulan lainnya. Ya, Rajab biasa puasanya tidak sebanyak Sya'ban, apalagi bulan yang lainnya. Dijawab oleh Nabi, qala, Nabi menjawab, dzalika, bulan Sya'ban tersebut, syahrun, adalah suatu bulan, yaghfurun nas anhu, yang lupa manusia terhadap bulan itu. Jadi manusia melupakannya. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab ini bulan Muharram, bulan Ashhurul Hurum. Ramadan ya bulan yang memang dirayakan oleh umat ini. Nah, 1 bulan di tengah-tengahnya, bulan Sya'ban, seringkali dianggap berlalu begitu saja, tidak dihargai dengan suatu amal ibadah. Wa huwa syahrun, dan adapun Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, diangkat pada bulan Sya'ban tersebut apa? Amal-amal manusia kepada Rabbul Alamin. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya senang diangkat amal saya sedangkan saya berpuasa. Ini salah satu alasannya mengapa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, karena pada bulan itu terjadi peristiwa pelaporan amal, diangkat amal untuk dilaporkan kepada Rabbul Alamin. Wa nahu, dan semisal hadis tersebut, min hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Inda Abi Ya'la, menurut Imam Abu Ya'la. Lakin qala fihi, tetapi berkata fihi, bersabda Nabi pada hadis ini, innallaha yaktubu kulla nafsin mayyitatin tilka sana. Ada tambahan ya, yang versi Imam Abu Ya'la ada tambahan, innallaha, sesungguhnya Allah, yaktubu, mencatat dengan memerintahkan malaikatnya, kulla nafsin, setiap jiwa mayyitatin yang mati, tilka sanati, pada tahun tersebut. Jadi ada daftar nama-nama calon yang akan mati pada tahun tersebut. Wa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaimun. Maka saya senang ayyatiyani, datang kepada saya ajal, batas akhir usia saya, wa ana shaimun, sedangkan saya puasa. Ya, andaikan pada waktu itu dicatat kapan waktu kematian dalam setahun itu, Nabi ingin dicatat dalam keadaan sedang berpuasa.
Fafihi isy'ar. Maka dalam hadis ini ada semacam kepekaan, isy'ar. Merasakan bi annan nas, bahwasanya manusia itu kanu, ada manusia yasumuna fi Rajab katsiran. Wow, manusia itu banyak berpuasa di bulan Rajab. Katsiran padahal banyak. Jadi dari hadis ini ada semacam hal yang bisa kita rasakan. Kenapa Nabi memberikan perhatian bulan Sya'ban? Karena manusia sering melupakannya. Berarti banyak orang puasa bulan Rajab tapi lupa puasa sunnah bulan Sya'ban. Maka Nabi mencontohkan. Kenapa banyak orang puasa bulan Rajab? Likaunihi minal asyuril hurum. Karena puasa Rajab itu, bulan Rajab itu termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Al-mu'azzam, yang diagungkan, indahum, menurut mereka. Fanabahum bikasrati syamih fihi. Maka mereka teringat. Maka puasa Rajab itu mengingatkan mereka dengan berbanyak puasa sunnah di bulan Rajab tersebut. Ya, manusia umumnya merasa tersadarkan, tergugah untuk puasa bulan Rajab karena bulan Asyhurul Hurum. Tetapi yang berminat untuk puasa Sya'ban jarang. Maka Nabi mengingatkan bahwa di bulan Sya'ban juga perlu diperbanyak, bahkan lebih banyak dari bulan Rajab. Annahum la yaghfulun anhu, bahwasanya mereka manusia tidak melupakannya, tidak melupakan bulan Rajab, berbeda dengan bulan Sya'ban. Ma'aziyadati ifadati, disertai tambahan ifadah, faidah, bahwa annal a'mal, sesungguhnya amal-amal ibadah itu turfa, diangkat, fihi, pada bulan Sya'ban itu, wal ajal tunsakh fihi, dan ajal usia manusia dinasakh pada bulan Sya'ban. Boleh jadi di Lauhil Mahfuz tertulis usia seseorang 50 tahun, lalu ditambahkan oleh Allah menjadi 60 tahun. Tahun berikutnya ditambahkan lagi menjadi 70 tahun. Itu catatan amal yang tertulis. Tetapi ilmu Allah lebih luas. Allah lebih mengetahui bahwa si fulan akan dikurangi umurnya, si fulan akan ditambahkan umurnya, bahwa nanti akan ada pencatatan tambahan sekian. Allah sudah lebih tahu. Tetapi yang dibuka kepada malaikat pencatat amal, yang diinformasikan di Lauhil Mahfuz, boleh jadi setiap tahun ada tambahan amal. Setiap tahun ada tambahan amal. Maka tidak sia-sia seseorang berdoa, ya Allah, jika saya punya usia sekian tahun, ambil usia saya untuk diberikan kepada si fulan agar beliau lebih diberi usia yang panjang demi kemanfaatan kepada manusia. Ada yang seperti itu. Menyerahkan usianya kepada orang lain yang dianggap lebih bermanfaat. Atau berdoa sendiri panjang umur. Atau didoakan oleh orang banyak. Wa yu'ayyiduhu, dan mengokohkan pada hadis ini, menguatkan hadis ini, apa? Hadis Urawiyah yang diriwayatkan apa itu an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sudah Urawiyah ini dhaif ya. Bentuknya sudah di bina mabni rawiyah, berarti hadisnya dhaif. Tetapi menguatkan ketika hadis dhaif berkumpul dan saling mengokohkan menjadi kuat ya. Bisa menjadi hasan li ghairihi. Itulah ada satu pelajaran berharga ya. Orang yang lemah jika berkumpul menjadi satu himpunan, maka kekuatan ini jadi kekuatan. Qultu, dawuhnya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ara aktsar siyamaka fi Sya'ban. Aktsar siyamika fi Sya'ban. Saya melihat paling banyak puasanya jenengan itu di bulan Sya'ban ya Rasulullah. Ada apa?
Qala Rasulullah menjawab, inna hadza syahra yuktabu fihi limalakil maut man yukbab. Sesungguhnya bulan ini, bulan Sya'ban ini, dicatat pada bulan tersebut bagi malaikat maut siapa yang dicabut nyawanya. Ada catatan siapa yang akan mati tahun ini. Fa uhibbu an la yunsakh ismi illa wa ana shaim. Maka saya senang bahwa tidak dinasakh nama saya kecuali saya sedang puasa. Jadi dalam proses pencatatan nama orang yang akan mati, pada waktu itu orang tersebut sedang berpuasa. Rasulullah ingin seperti itu. Dalam momentum terbaiknya, ingin dalam kondisi yang baik. Nah, ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita, para santri. Ambillah kesempatan, momentum yang terbaik untuk prestasi baik ya. Di bulan Sya'ban nanti apa yang akan dilakukan? Sekarang persiapan masuk bulan Rajab. Apa yang akan dipersiapkan? Prestasi apa yang akan dijadikan sambutan, muqaddimah, pendahuluan di bulan Rajab ini? Kalau ternyata Rajabnya biasa-biasa saja, Sya'bannya biasa-biasa saja, Ramadannya malah naudzubillah maksiat. Kenapa? Ini ujian santri selama kurang lebih 10 bulan berada di rumah, berada di pesantren. Begitu liburan 50 hari kurang lebih, akhirnya pelampiasan apa yang selama ini terkungkung di pesantren, perasaannya, aturan-aturan yang dianggap mengikat, lalu merasa bebas. Akhirnya bulan Ramadan bukan menjadi bulan yang suci, bulan yang disalahgunakan. Na'udzubillah ini. Hati-hati. Maka penting untuk mempersiapkannya. Wala'alla hadha huwal hikmah. Dan boleh jadi inilah hikmahnya. Fi wajhi ikhtisasi Sya'ban, pada sudut atau dari sisi kekhususan bulan Sya'ban. Bihi, terhadap baginda Nabi SAW, haitsu qala, sekiranya Nabi bersabda, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Dan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi karena Nabi mengistimewakan bulan Sya'ban, Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, apalagi nanti ada ayat yang menurunkan perintah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, itu juga turun di bulan Sya'ban. Maka pantaslah Sya'ban disebut bulan Nabi. Rajab bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata sabda Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Alama rawahu Dailami wa ghairuh. Berdasarkan atas riwayat hadis Imam Ad-Dailami dan selainnya, an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Qultu, berkata Abu Yasaid Muhammad bin Abi al-Maliki, wa hadzal hadits dzakarahu Suyuti fil Jami' as-Shaghir mursalan. Dan hadis ini telah menyebutkan kepadanya siapa Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Jami' as-Shaghir secara mursal. Waqala, dan berkata siapa Imam As-Suyuti, rawahu Abul Futuh Ibnu Abil Fawaris, telah meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa Imam Abul Futuh Ibnu Abil Fawaris fi amalihi, dalam kitab Amali. Amali itu dari imla, jadi kumpulan tulisan yang didikte. Gitu ya, kitabnya ulama dulu. Metode imla, guru membaca, menerangkan, murid menulis, itu adalah tradisi salafus saleh yang turun-temurun. Maka semodern apapun lembaga pendidikan, pondok pesantren ya, ada LCD, ada apa itu yang biasanya PowerPoint yang untuk menjelaskan. Tetapi jangan tinggalkan tradisi imla. Tradisi keterangan guru ditulis ya di kitab. Itu tradisi salafus saleh. Maka kami prihatin ketika santri
cara menulis Arab sudah tidak lagi baik, ya. Salah-salah. Tulis pegon saja sudah tidak benar etik kaidahnya. Itu ada kaidahnya nulis pegon Arab, bukan semaunya sendiri. Untuk misalnya itu apakah kaf atau kof ya, kan juga harus ditulis. Nanti semaunya sendiri untuk kok. Ini apa maksudnya? Ya terserah saya, yang penting saya paham. Ya tidak ada kaidah itu. Kemudian yang sudah berbahasa Arab tidak perlu ditulis pegon. Ya. Tidak perlu ditulis pegon. Namanya memang Muhammad. Ya. Tidak usah ditulis Muhammad, tidak usah begitu. Itu tetap Muhammad. Kadang sudah berbahasa Arab, ditulis pegon, versinya sendiri kan gitu. Nah ini kitab amali, kitab imla. Di situ termuat beberapa hadis. Anil Hasan mursalan, dari Imam Hasan Al-Basri secara mursal, wa huwa dha'ifun, dan hadis tersebut adalah hadis dha'if. Ini sudah kumpulan hadis dha'if, di atas dha'if. Ini hadis dha'if, hadis dha'if. Sekian banyak hadis dhaif menguatkan satu yang satu dengan lainnya. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi rahimahullah taala, qala al-Hafidz Az-Zain al-Iraqi, berkata Imam al-Hafidz Zain al-Iraqi fi syarh Tirmidzi, dalam syarah Tirmidzi, haditsun dhaifun jiddan. Hadis dhaif jiddan, sangat dhaif sekali. Wa huwa min mursalatil Hasan, dan hadis tersebut termasuk hadis mursalnya Imam Al-Hasan Basri. Rawinahu, kami meriwayatkannya, dibentuk tasghir, dibentuk dhaif ini ya. Fi kitab at-Targhib wa Tarhib, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib lil Asfahani, karya Imam Asfahani. Wa mursalatul Hasan la syai'a inda ahli hadis. Dan kumpulan hadis mursalnya Imam Hasan Basri itu tidak ada nilainya menurut ahlul hadis. Wala yasihu fi fadli Rajab haditsun, dan tidak sahih, tidak benar keterangan tentang keutamaan bulan Rajab, ya. Hadis apapun. Intaha, selesai penjelasan Imam Al-Manawi. Wa kalamul mu'allif kas-sarih fi annahu lam yarahu musnadan, dan penjelasan mu'allif seperti as-sarih, hal yang sangat jelas, bahwasanya fi annahu, bahwasanya lam yarhu, beliau itu tidak memandangnya musnadan, memiliki sanad. Wa illa, dan jika tidak demikian, lama adala riwayati irsalhi, tidaklah beliau itu bersikap adil terhadap riwayat mursalnya Imam Hasan. Wa huwa ajibun, dan adapun hal demikian itu adalah hal yang mengherankan. Faqad kharajahu ad-Dailami, maka sungguh telah mengeluarkan hadis tersebut, redaksi hadis itu siapa? Imam Dailami fi Musnadil Firdaus, dalam kitab Musnad Al-Firdaus, min turukin thalathin, dari jalur 3, ada 3 jalur riwayat hadis. Wa Ibnu Nasr wa ghairuhuma, dan demikian pula telah mengeluarkan redaksi hadis tersebut Imam Ibnu Nasr dan selain keduanya, selain Imam Dailami dan Ibnu Nasr. Min hadithi Anas radhiyallahu anhu bil lafdil mazbur bi ainihi, dari hadisnya Imam Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dengan lafaz al-mazbur, ya, yang termaktub bi ainihi. Ini dalam kitab Faidul Qadir, ya. Qala fi Kashful Khafa, berkata Al-Ajluni dalam Kashful Khafa, fi qaulihi, tentang perkataan Sya'ban syahri, sabda Nabi, Sya'ban syahri wa Ramadan syahrullah wa Sya'ban al-mutahhir, dan Sya'ban adalah al-mutahhir, mensucikan, wa Ramadan al-mukaffir, dan Ramadan adalah menebus.
Rawahu Ad-Dailami meriwayatkan kepada hadis tersebut Imam Ad-Dailami an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Marfu'an secara marfu'. Qala Ibnul Gharas, berkata Ibnu Gharas, qala Syekhuna Hijazi, berkata guru kami Hijazi, Imam Hijazi, dhaifun, hadis tersebut dhaif. Wa qawluhu Sya'ban syahri, ini ada keterangan di bawah Kasyful Khafa wa Muzil Ilbas karya Imam Al-Jaluni juz 2 wa qala Al-Hafidz Az-Zain Al-Iraqi fi Syarh Tirmidzi wa huwa dhaifun jiddan, intaha, dhaif jiddan menurut Imam Zain Al-Iraqi. Kadza fi Fathul Qadir, begitu juga kitab Fathul Qadir juz 4. Qultu, berkata Abu Ya, wa hadzal huwal haq, ini yang benar. Amma dzakar Ibnul Jauzi lahu fil mawdu'at, adapun yang telah menyebutkan Imam Ibnul Jauzi untuk hadis itu fil mawdu'at dalam kitab mawdu'at falaysa bisawab, maka tidak benar. Menurut Abu Ya, hadis ini paling rendah adalah hadis dhaif, tidak sampai maudhu. Hadis maudhu itu sudah tidak bisa diamalkan. Tapi kalau hadis dhaif dalam hal fadhailul amal bisa diamalkan, apalagi banyak syahwahidnya, banyak hadis-hadis lain yang menguatkan. Intinya apa? Intinya puasa sunnah bulan Sya'ban ini sangat kuat dianjurkan dari kumpulan riwayat-riwayat yang ada. Meskipun satu persatunya dhaif jiddan. Yang penting dhaif sudah, tidak maudhu. Sedangkan pendapat Imam Ibnul Jauzi yang mengatakan bahwa hadis tersebut adalah maudhu, laisa bisawab, tidak benar menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Abu Ya Said Muhammad. Nah, Ibnul Jauzi ini disukai oleh kelompok mereka. Ya. Bahkan kadang-kadang Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, apalagi di bawahnya, di bawah level itu masih seakan-akan diberi stempel lagi, wasahhahu Albani. Siapa Imam Albani? Generasinya sudah jauh di bawah Imam Bukhari, kemudian kredibilitasnya banyak dievaluasi oleh para ulama ahli hadis bahwa bukan seorang ulama perawi hadis yang memiliki sanad dalam hadisnya. Dan itu perlu hati-hati ya. Santri kadang-kadang di media sosial nanti bulan Ramadan liburan nge-share. Yang di-share itu ternyata kalamnya orang-orang yang dipersoalkan kredibilitasnya. Pastikan dulu ini. Walaupun kalam hikmah, kadang penting juga kita meriwayatkan dari orang yang thiqah, yang baik. Jika itu terkait dengan keilmuan tentang hadis, tentang keterangan yang merupakan penjelasan agama. Jika hal-hal yang bersifat hikmah, ya hikmahnya tentang falsafah kehidupan, itu lebih luas, lebih mudah, lebih longgar aturannya. Tetapi kalau urusan agama harus hati-hati. Wa qauluhu, dan ada perkataan atau hadis redaksi Sya'ban syahri ay ana sanantu qiyamahu, artinya adalah saya mensunnahkan untuk menghidupkannya. Jadi mengapa Sya'ban dinisbahkan kepada Nabi? Karena Nabi yang menghidupkannya dengan puasa sunnah. Qultu, Abu Ya Said Muhammad berkata, wa yuhtamal, dan diihtimalkan juga, dimungkinkan juga antakuna idhafatuhu, ada apa idhafahnya ilaihi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sya'ban diidhafahkan kepada Nabi li'annahu, karena sesungguhnya Sya'ban itu nazalat fihi, turun pada bulan Sya'ban ayatus salat wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ayat perintah untuk bersolawat dan salam pada Nabi. Ini
pendapat Abuya. Dan betul, nanti keterangan setelahnya menjelaskan bahwa di bulan Sya'ban lah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.